Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Lua. Di video sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan modul. Kali ini kita akan belajar terkait dengan meta table. Apa aja agenda yang akan kita pelajari? Kita akan belajar terkait dengan pengertian meta table, kemudian contoh penggunaan, di antaranya ada underscore index, kemudian underscore add, dan toString. Pengertian. Meta table di luar adalah fitur yang memungkinkan kita untuk mengubah perilaku table. Dengan menggunakan meta table, kita bisa mendefinisikan bagaimana table bereaksi terhadap operasi tertentu, seperti penambahan, pengurangan, atau akses ke elemen yang tidak ada. Ini sangat berguna untuk membuat perilaku khusus atau untuk menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek. Nah, meta table yang pertama yang akan kita pelajari yaitu underscore index. Meta table underscore index di luar adalah salah satu meta metode yang paling sering digunakan. Meta metode ini memungkinkan kita untuk mengatur bagaimana tabel bereaksi ketika kita mencoba mengakses kunci yang tidak ada di tabel tersebut. Underscore index bisa berupa fungsi ataupun tabel. Nah, supaya lebih jelas kita akan coba buat ya. Nah, silakan teman-teman buka Visual Studio Code-nya. Nah, saya akan membuat file baru namanya init.lua. Nah, kita akan buat sebuah lokal variable, misalkan namanya my table. Ini sebuah table. Kemudian kita juga akan membuat sebuah lokal my meta table. Ini juga kita isi dengan sebuah table. Nah, kita akan melakukan set meta table. Set. Nah, ini sudah ada ya. Meta table. Nah, tabelnya apa? Tabelnya misalkan my table. Kemudian meta tablenya my meta table. Seperti ini. Nah, kita akan lakukan pengecekan my meta table. Nah, kita tinggal panggil underscore index. Nah, underscore index. Kemudian kita akan gunakan function. Nah, table. Kemudian di sini ada key-nya ya. Nah, kita akan returnkan di sini. Kita akan returnkan. Misalkan dia ada key, kita akan ambil key-nya ya. Kita tambahkan dengan string lainnya. Kita tambahkan tidak ditemukan. Nah, ini seperti ini. Nah, untuk mengeceknya kita bisa lakukan print. Nah, my table kita panggil. Kemudian kita tinggal panggil misalkan some key seperti ini ya. Nah, ini kalau misalkan kita jalankan tuh, some key ini tidak ditemukan. Nah, kita membuat meta table underscore index. Kemudian ada meta table underscore add. Meta table underscore add di luar memungkinkan kita untuk mendefinisikan perilaku khusus saat menggunakan operator penjumlahan pada tabel. Ini sangat berguna untuk membuat operasi aritmetika khusus pada struktur data yang kita buat. Nah, ini kita bisa coba ya. Nah, saya akan kasih batas. Ini misalkan seperti ini ya. Kita akan buat sebuah lokal, misalkan vektor. Kita akan buat vektor 1. Ini kita buat table. Isinya ada X sama dengan 1. Kemudian ada Y sama dengan 2. Kemudian saya juga buat lokal vektor 2. Ini kita isi lagi dengan X sama dengan 3. Dan Y-nya sama dengan 4.
Oke, kemudian saya buat lokal vektor meta table. Nah, ini adalah sebuah table. Kita buat sebuah function namanya misalkan vektor meta table. Kita panggil vektor meta table, kemudian kita panggil add ya. Nah, kita tinggal masukkan parameternya V1 dan V2. Nah, kita akan operasikan apa? Misalkan saya akan returnkan sebuah table dengan operasi yang X-nya ini kita akan isi dari V1 X, kita akan tambahkan dengan V2 X. Nah, kemudian untuk Y-nya kita akan isi dari V1 Y, kita akan tambahkan dengan V2 Y. Jadi kita operasikan penjumlahan. Nah, kita tinggal panggil di sini set meta table. Nah, kita akan masukkan pertama vektor 1, kita masukkan ke vektor meta table-nya. Sini ya. Kemudian set meta table lagi. Kita akan masukkan di sini vektor 2 ya. Kita akan masukkan vektor 2. Nah, kemudian kita masukkan lagi vektor meta table. Nah, setelahnya kita bisa buat resultnya. Misalkan kita akan ambil result dari vektor 1 plus vektor 2. Nah, jadi kita akan mengambil perilaku dari vektor 1 ketika ditambahkan dengan vektor 2. Nah, vektor 1 dan vektor 2 sudah kita metatabelkan. Ini harusnya seperti penjumlahan antara X dan Y ya. Nah, saya akan print. Saya akan result X, result Y. Saya akan cek kan. Tadi kita sudah memiliki nih X dan Y dari vektor metatabelnya. Kalau kita jalankan, ini harusnya hasilnya 4 dan 6. Karena 1 ditambah 3 adalah 4, 4 ditambah 2 adalah 6. Kita jalankan, tuh hasilnya 4 dan 6. Nah, kita sudah berhasil membuat metatable untuk add ya. Kemudian ada metatable to string. Metatable to string digunakan di luar yang memungkinkan kita untuk mengubah cara table dikonversi menjadi string. Biasanya ketika kita mencoba mencetak table, Lua akan menampilkan sesuatu seperti table, yaitu yang tidak bisa kita cetak langsung. Nah, dengan toString kita bisa menentukan representasi string khusus untuk table tersebut. Nah, kita akan langsung coba ya. Ini saya akan remark dulu ya. Kita remark. Nah, kemudian saya akan buat garis dulu. Ini ya. Oke. Kita akan buat sebuah local function namanya my table. Nah, ini kita akan set meta table. Kemudian kita akan langsung masukkan meta table-nya ke sini. Saya akan masukkan misalkan 10, 20, dan 30. Kemudian kita akan buat lagi di sini sebuah meta table. Nah, kita ambil underscore to string. Nah, kita akan isi dengan sebuah function. Ini kita akan masukkan my table-nya. Kemudian di dalamnya saya akan buat sebuah lokal untuk jumlah sama dengan 0. Nah, kita akan buat sebuah perulangan. Nah, kita gunakan pair. Akan saya ganti dengan K. Kemudian value-nya saya akan ganti dengan V seperti ini.
Nah, ini saya ganti dengan my table. Masukkan ke sini. Nah, kemudian kita akan ambil sum sama dengan sum, kita tambahkan dengan v. Seperti ini. Setelah itu kita tinggal returnkan ke sini ya. Saya akan returnkan jumlah value adalah misalkan ya, kita akan langsung buka titik sumnya. Jadi kita buat penjumlahan string seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal print aja ke sini. Print. Nah, my table-nya. Tuh. Jadi ini bisa kita cetak langsung. Kita save, kita jalankan. Tuh, jumlahnya adalah 60 ya. 10 tambah 20, 30, 30 tambah 30 hasilnya adalah 60. Sebenarnya masih banyak meta table lain yang dapat kita gunakan. Nah, ini ada table untuk meta table-nya ya. Nah, teman-teman bisa melihat rujukannya. Nah, tinggal kunjungi lua.org. Nanti linknya saya cantumkan di kolom deskripsi. Di sini dijelaskan meta table yang bisa teman-teman coba ya. Seperti yang tadi nih, string ini ada di sini. Kemudian ada juga yang lain. Ini tinggal dibaca saja. Ini ada banyak. Ini underscore index. Ini ada di sini. Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa maju teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.